worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Hai Kak Intong Kids, apa kabarnya kalian? Masih tetap sehat, dipelihara sama Tuhan? Makin kesini, makin banyak ya yang kena COVID. Kayak COVID-nya semakin deket sama kita. Ih, ngeri. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik sama kita. Tuhan yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Walau mungkin kita nggak merasa ditolong Tuhan. Tapi sekarang ini kalau kita nggak kena COVID,
itu udah mujizat dari Tuhan. Yuk kita sama-sama bersyukur, kita mau nyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan jadikan untuk kami boleh datang, berbakti, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon, berbicaralah kepada kami, baik melalui lagu, baik melalui doa, baik melalui firman, agar sungguh kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, berkati kebaktian pada hari ini. Tuhan tolong supaya kami boleh juga menikmatinya bersama dengan teman-teman kami, walau kami berbeda tempat. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ada satu buku itu tuh buku yang terbaik, the best of the best. Buku apa itu namanya? Kalian tahu nggak? Kita nyanyiin lagu ini ya, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang adalah kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan? Buku yang adalah kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ulang refrennya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Ya, Alkitab itu surat cintanya dari Tuhan. Isinya tentang kasihnya Tuhan yang begitu besar buat kita, yang kadang kita nggak ngerti. Tapi makin hari kita makin belajar untuk kenal Tuhan lebih lagi. Lewat apa? Lewat firman, lewat Roh Kudus yang ada di hati kita. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di hati kita, itu yang pimpin kita. Nah, melalui firman juga kita diajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetap ya, walaupun di rumah, siapkan uang persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Loh, saya uangnya nggak banyak, nggak apa-apa, yang terbaik dari yang kalian miliki. Siapkan, masukkan di celengan, boleh juga ditaruh di amplop, atau bisa minta tolong papa mama transfer atau scan barcode di bawah ini. Udah, sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tetap memberi berkat untuk papa mama, sehingga kami juga bisa memberi untuk Tuhan. Tuhan tolong suatu saat nanti kami bisa beri dari uang hasil kerja kami sendiri. Yang terbaik mau kami persembahkan untuk Tuhan. Berkati persembahan kami Bapa, supaya gereja boleh diberi hikmat untuk menggunakannya seturut dengan yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau dengarkan firman. Dengar firman buat apa? Tadi kan di Alkitab kita tahu ada Tuhan Yesus, ada keselamatan dari Tuhan. Tapi kalau cuma tahu, percuma. Kita harus kenal pribadi sama Tuhan. Bukan cuma lewat karya Tuhan, mujizat, berkatnya. Bukan, tapi kenal pribadi sama Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini ya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi,
lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau kenal Engkau, bukan dari kata orang, tapi sungguh kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah boleh beri kepekaan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Lause yang akan bercerita. Tuhan pimpin supaya boleh menjelaskan kebenaran firman Tuhan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tentunya kalian pernah menghadiri pesta ya. Baik itu pesta ulang tahun, pesta pernikahan. Pasti ruangannya didekor dengan bagus. Dan yang tidak ketinggalan dalam sebuah pesta adalah apa coba? Benar, makanan dan minuman. Nah, coba kita bayangkan ya, gimana kalau dalam suatu pesta kehabisan makanan utamanya, sedangkan undangannya masih banyak yang datang. Wah, kalau pesta di restoran sih mungkin kita bisa pesan lagi. Tapi kalau di gedung, di rumah gimana? Wah, tentunya yang mengadakan pesta itu akan merasakan panik dan malu. Dan peristiwa itu tentunya akan menjadi perbincangan orang-orang. Nah adik-adik, hal ini pun terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ceritanya gimana. Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Galilea, tepatnya ke kota Kana. Pada hari ketiga, di sana ada pesta perkawinan. Sungguh suasana yang sangat meriah. Pesta ini diadakan 7 hari. Tuhan Yesus pun diundang. Ia datang ke pesta bersama dengan murid-muridnya. Mereka senang dan menikmati makanan dan minuman yang disediakan. Wah, banyak sekali makanan dan minuman. Tidak ketinggalan anggur yang merupakan minuman wajib yang ada di dalam pesta itu. Ibu Tuhan Yesus yaitu Maria ada di sana. Ternyata yang mengadakan pesta adalah saudara Maria. Ibu Maria ikut sibuk mengatur konsumsi. Ketika pesta sedang berlangsung, ada kejadian yang tak terduga. Mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus tahu siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Lalu ia menghampiri Yesus dan berkata, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Lalu Maria berpesan kepada pelayan supaya menuruti apa yang dikatakan Yesus. Adik-adik, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. 1 tempayan isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Tanpa berkata-kata, pelayan-pelayan menuruti kata Yesus, mengisi buyung-buyung dengan air sampai penuh.
Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu pelayan-pelayan itu membawa anggur kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta itu mengecap air dari tempayan, mereka terkejut dan memanggil mempelai laki-laki sambil berkata, Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, adik-adik, itulah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur. Dan murid-muridnya pun semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Selain murid-muridnya, ada Maria dan pelayan-pelayan yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita mendapat beberapa pelajaran. Yang pertama, pertolongan Tuhan terjadi menurut waktu Tuhan. Dalam Yohanes 2 ayat 4, Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tuhan akan melakukan atau bertindak menurut kehendak-Nya. Yang perlu kita lakukan adalah menanti waktu Tuhan dengan tekun. Pelajaran yang kedua, pertolongan Tuhan terjadi dimulai dari ketaatan. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 7, pelayan-pelayan menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengisi 6 tempayan dengan air sesuai dengan pesan Maria. Mungkin para pelayan bingung untuk apa tempayan-tempayan itu diisi air lagi. Tempayan itu untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Tetapi mereka tidak banyak berkata-kata, mereka taat dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pelajaran yang ketiga adik-adik, pertolongan Tuhan terjadi bila kita bertindak. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 8, Yesus berkata, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Pelayan-pelayan mungkin bingung juga, baru saja mengisi tempayan dengan air, sekarang harus mencedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Tapi mereka mau bertindak dan setelah sampai ke pemimpin pesta, air berubah menjadi anggur. Nah adik-adik, tahu nggak, satu tempayan itu isinya 2-3 buyung atau isinya 100 liter air. Berarti kalau 6 tempayan itu ada 600 liter anggur yang baik. Berarti adik-adik itu sangat cukup untuk pesta yang diadakan selama 7 hari. Nah, Yesus melakukan hal yang di luar dari pemikiran manusia. Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah adik-adik, saat ini mungkin kalian sedang menghadapi masalah. Khususnya umumnya kita menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai. Mungkin kita ingin pada saat ini juga Tuhan bertindak. Tetapi ingat adik-adik, melalui pelajaran kita pada hari ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tuhan akan bertindak menurut kehendak-Nya. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat. Dan kita sebagai murid-murid-Nya, kita harus tetap menanti pertolongan Tuhan dengan iman, dengan pengharapan, dengan tekun dan taat kepada Tuhan. Dan kita tentunya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di luar daripada pemikiran kita. Nah adik-adik, ayat hafalan pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita baca sama-sama ya. Mazmur nomor 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya sambil dihafal. Mazmur nomor 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, adik-adik, mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini di mana kami boleh belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang menurut kami mustahil, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa bahwa Tuhan senantiasa menolong kami tepat pada waktunya. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang sungguh berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami khususnya di dalam menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibadah pada hari ini dari awal sampai pada akhir Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah dengar ceritakan Tuhan menolong bukan sesuai maunya kita, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Kadang kita nggak ngerti, nggak merasa ditolong sama Tuhan. Kadang kita berdoa, kok Tuhan nggak jawab-jawab sih? Tuhan dengar setiap doa kita. Dan Dia menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang tenangkan hati, kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Yuk tunduk kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Hormat syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak,
Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat untuk terus belajar kenal Tuhan kita. Bye-bye. The Lord lift his countenance upon